Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu alaihi wa sallam ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah senantiasa dicintai, dirindukan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan, bahkan hidayah, sehingga pada malam yang ke-14 dalam bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah tahun ini kita masih menyempatkan diri untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara saudara-saudara kita yang mungkin dulunya memenuhi masjid ini, saat ini mereka sudah tidak bersama lagi dengan kita karena ya dengan urusan yang mungkin merasa lebih penting ketimbang daripada ini, sehingga mereka tidak menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kita. Satu kesyukuran yang sangat tidak bisa kita nilai harganya manakala Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau, nanti di hari kemudian kita akan mudah mendapat syafaat beliau insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan amanah dari pengurus, saya diberikan amanah untuk membawakan salah satu materi pada malam ini, yakni bagaimana menggapai kehusyuan dalam beribadah. Salah satunya mungkin dalam salat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Di ayat lain juga disebutkan waqumu lillahi qanitin. Kita mengambil hikmah dari makna daripada ayat ini, aqimis sholata li dzikri, bahwa sesungguhnya dirikanlah salat untuk mengingatku. Inti daripada khusyuk itu adalah ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Tuhan yang Maha Suci, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin menerima ketika kita masih dalam keadaan tidak suci. Makanya itu ketika Nabi ingin bermi'raj, beliau disucikan dulu secara lahir dan batin. Suci lahirianya, suci batinnya, Bapak Ibu sekalian. Makanya itu untuk menggapai kehusyuan dalam beribadah, terutama dalam salat, seharusnya lebih awal ada pembersihan, ada penyucian lahir dan batin. Disinilah pentingnya ada yang disebut dengan taharah. Taharah itu mencakup salah satunya adalah wudu. Wudu itu Bapak Ibu sekalian, ada wudu secara syariat, ada secara tarekat, dan ada secara hakikat. Mustahil seseorang akan mencapai kehusyuan dalam salatnya manakala wudunya hanya sebatas sampai wudu syariat. Wudu syariat itu hanya membersihkan lahiriahnya, Bapak Ibu sekalian. Dalam Al-Quran kita dianjurkan faghsilu wujuhakum. Ya, apa yang disebut dengan wujuhakum? Allah tidak mengatakan faghsilu wajhakum. Wajah itu hanya satu, tapi wujuhakum itu banyak. Bersihkanlah wajah-wajah kalian. Apa yang disebut dengan wajah-wajah? Satu orang tapi punya banyak wajah. Ya. Yang disebut dengan wajah di sini adalah Bapak Ibu sekalian, kita punya wajah ini punya mata. Mata lahiriah. Apa dosanya mata lahiriah? Melihat sesuatu yang haram. Itu wudu syariah. Kalau kita wudu, ya di saat kita mencuci muka kita, ingat Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman faghsilu, tidak mengatakan famsahu. Beda famsahu, beda faghsilu. Kalau faghsilu cuci, mencuci itu semua pori-pori mesti harus kena air wudu, Bapak Ibu sekalian. Berbeda kalau mengusap cukup dengan ya disebut ke istilah Buddhis itu. Tapi kalau mencuci itu dibisai mesti harus kena semua. Maka di saat itu Bapak Ibu sekalian, di saat kita mencuci muka, disitulah kita niatkan memohon kepada Allah agar dosa-dosa mata yang pernah dilihat ini, yang pernah dilihat oleh mata, Allah hapuskan. Itu baru satu wajah. Ada mata hati. Apa
Apa dosanya mata hati? Terlalu cinta kepada dunia. Maka air yang kita pakai bersuci itu, Bapak Ibu sekalian, seharusnya tidak hanya mencuci lahirianya, karena kalau kita melihat pengertian daripada air itu, sesungguhnya air itu adalah maknanya adalah hakikat ilmunya Allah. Maka seharusnya di saat air itu mencuci muka kita, bukan hanya dosa mata kita yang dicuci, mata lahirnya kita, tapi mata hati kita juga dicuci. Ya, terlalu cinta kepada dunia, makanya itu wudu berarti meletakkan apa yang diletakkan dunia. Bahkan wudu secara hakikat, Bapak Ibu sekalian, ada mata batin. Apa dosanya mata batin? Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Tadi Pak Imam sempat baca di sholat kita itu, di mana engkau hadapkan mukamu, maka di situ engkau lihat wajah Allah. Nah, muka yang mana yang dimaksud di situ? Apakah muka yang mata kasar kita ini, Bapak Ibu sekalian? Kalau mata kasar kita ini tidak mungkin dia bisa melihat Allah. Maka yang mampu melihat mata Allah itu hanya mata batin kita, mukanya batin kita ini. Mata batin kita itu siapa yang dilihat? Makanya itu para wali, para sufi, mereka menganggap dirinya berdosa manakala melihat sesuatu tidak mampu melihat wajah Allah di situ. Apa yang dimaksud dengan wajah Allah? Mungkin di situ ada sifat-sifat Allah, mungkin di situ ada nama-nama Allah. Di saat melihat langit, siapa langit itu? Allah menciptakan langit itu untuk memperkenalkan dirinya, agar kita bisa mengenal Allah melalui alam itu, melalui langit itu. Allah menampakkan dirinya melalui sifatnya yang maha tinggi, Al-Muta'ali, itu dalam Asmaul Husna. Apa itu Al-Muta'ali? Allah maha tinggi. Kita melihat langit itu menjulang tinggi, seharusnya mata batin kita itu mengatakan bahwa sungguh engkau maha tinggi ya Allah, engkau menampakkan wajahmu melalui langit yang tinggi itu. Maka yang melihat di saat itu sesungguhnya adalah mata batin. Yang dilihat apanya? Sifat Allah yang maha tinggi melalui langit itu. Maka di mana engkau hadapkan muka-mukamu, disitulah engkau melihat wajah Allah. Kalau seorang wali tidak mampu melihat wajah Allah melalui langit itu, menganggap dirinya berdosa, maka di saat mereka berwudu, Bapak Ibu sekalian, memohon kepada Allah agar semua apa yang pernah dilihat tanpa tidak mampu melihat wajah Allah di situ, Allah bukakan, Allah hapuskan dosa-dosanya di situ, Bapak Ibu. Kalau kita kan hanya sampai di batas penglihatan mata kasar kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah hikmah mengapa Nabi sebelum beliau dimi'rajkan itu, as-salatu mi'rajul mu'minin, beliau dibersihkan dulu batinnya, lalu diisi dengan ilmu hikmah. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, di saat kita sudah berwudu, seharusnya dunia itu kita sudah letakkan. Pergerakan otak kita itu yang tadinya berada pada posisi beta, turun ke alfa, yang gelombangnya sampai berapa itu? Per second 13 sampai 28, ya 7 sampai 28, turun menjadi misalkan minimal ya 10, karena kalau 7 itu sudah masuk ke wilayah theta. Kalau wilayah theta itu sudah luar biasa, bahkan disitulah landingnya wahyu, seperti yang terjadi pada diri Nabi SAW. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, untuk menurunkan gelombang pergerakan otak itu, mesti kita harus berwudu. Wudu ini fungsinya apa? Menurunkan pergerakan otak yang tadinya begitu cepat, tiba-tiba turun menjadi alfa, yang tadinya posisi beta turun ke alfa. Nah, setelah wudu itu ada azan. Azan itu jangan dianggap enteng. Azan itu salah satu trik untuk menggapai kekhusyuan salat. Menjawab azan itu Bapak Ibu sekalian, ya seharusnya ini kajiannya panjang, karena 4 kali Allahu Akbar itu maknanya mesti kita harus kelupas di sini, tapi tidak mungkin kalau kita mau kupas dalam waktu yang sangat singkat ini. Allahu Akbar pertama apa maknanya, Allahu Akbar kedua apa maknanya, Allahu Akbar ketiga apa maknanya, dan Allahu Akbar keempat itu maknanya apa. Ya, yang pasti bahwa minimal ketika azan itu kita jawab azannya. Itu salah satu trik untuk menggapai kekhusyuan dalam salat. Ya. Kemudian pakaian itu harus bersih. Pakaian apa? Ada pakaian badan itu harus bersih yang menutupi aurat kita, tapi ada pakaiannya roh. Pakaian roh itu adalah badan kita. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Apa ada di situ? Wa thiyabaka fatahhir. Apa artinya thiyabaka fatahhir? Bersihkanlah pakaianmu. Nabi tidak mungkin seseorang yang jorok, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin Nabi seorang yang jorok sampai ditegur kepada Allah, bersihkan pakaianmu. Apa yang dimaksud di situ? Ulama ya tasawuf mengartikan di situ, memaknai ternyata pakaian yang dimaksud itu adalah pakaiannya roh, badan itu. Maka cara membersihkan pakaian roh itu adalah ya warrujza fahjur, tinggalkan dosa. Banyak dosa, ada dosa lahiriah, ada dosa batin. Maka pakaian lahiriah mesti kita harus bersihkan, pakaian batin pun juga kita akan mesti harus bersihkan. Apa pakaian batin itu? Kesombongan, keangkuhan, ya topeng-topeng kesarjanaan,
Kalau tidak disebut namanya berjejer, marah dia. Itu hijab untuk kita sampai kepada Allah. Tapi kalau disebut namanya berjejer, Profesor Dr. Kiai Haji, lalu kemudian lehernya naik, itu juga hijab Bapak Ibu sekalian untuk sampai kepada Allah. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu ada minimal 70.000 hijab yang menghalangi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya itu adalah pakaian rohani kita yang selama ini merasa diri kita lebih dari yang lain, ya, lebih mulia, lebih syar'i, lebih islami, lebih benar, lebih surgawi. Ini hati-hati dengan ini. Lebih merasa dirinya kelompoknya yang penghuni surga. Itu kesombongan spiritual yang bisa menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Maka seharusnya ketika kita berbicara persoalan hijab dalam konteks ilmu tasawuf, Bapak Ibu sekalian, mesti kita harus paham bahwa seharusnya di hadapan Allah, di sisi lain, ya, secara fikih mesti kita harus menutup aurat kita secara lahiriah, tapi di sisi lain mesti kita harus telanjang bulat di hadapan Allah secara batin. Maksudnya sesuatu yang bisa menghalangi menutupi kita dengan Allah seperti pakaian kesombongan itu tadi, termasuk kesombongan spiritual, mesti kita harus buka. Maka ketika kita Bapak Ibu sekalian berada pada wilayah itu, kita sudah masuk kepada wilayah ketuhanan, dan itu sudah tidak masuk lagi wilayah akal. Maka salah satu trik untuk membuat kita lebih khusyuk dalam salat, jangan fungsikan akal kita. Coba lihat Nabi, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi itu kan tidak masuk akal. Nah, salatu mi'rajul mu'minin, nah ya Rasul pajang mi'rajnya, nah teman-teman, maka kalau kita mau bermi'raj di dalam salat, hilangkan akal. Istilah ya ulama sebagian, potong dulu kepalanya baru masuk ke masjid. Maksudnya jangan masukkan akal kalau mau sampai kepada Allah. Karena kenapa? Wilayah khusyuk itu wilayah ketuhanan. Wilayah ketuhanan itu tidak bisa masuk ke dalam akal kita. Wilayah ketuhanan itu Bapak Ibu sekalian adalah wilayahnya Allah. Maka disinilah pentingnya kepasrahan sepenuhnya kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati sebelum kalian dalam keadaan penuh dengan kepasrahan kepada Allah. Dalam salat mesti kita harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita belajar mati dalam salat. Kalau kita mau mati dalam salat, yang kembali adalah roh Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu dia tidak berada pada wilayah akal. Ya, makanya kenapa di saat kita sujud, di saat kita takbiratul ihram susah untuk khusyuk? Karena yang berfungsi pada saat itu akal. Sujud saja biasanya pikiran kita ada di mall, pikiran kita ada di baju baru, pikiran kita ada di THR, pikiran kita ada di tempat-tempat hiburan. Padahal mestinya di saat sujud itu, di saat kita takbiratul ihram, disitulah puncak kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat puncak kepasrahan itu ada pada diri kita, itu sudah bukan wilayah kita, wilayahnya Allah. Makanya itu menurut Andre Bruta, biasanya pas sompa ada sana peringaranna atau lokari puangnya asena pas sompa. Tapi peringaranna puangnya lo kejatanna asena famasi. Maka famasi itu turun manakala kita mendahului dengan berusaha untuk naik ke atas. Tanazul itu baru ada setelah ada taraki naik ke atas. Tidak mungkin ada tanazul tanpa taraki Bapak Ibu sekalian. Untuk taraki itu mesti diawali dengan penyucian dulu. Nah, penyucian apa? Penyucian lahir dan batin. Mulai dari airnya, bagaimana kita membatinkan air itu sehingga tidak sembrono menggunakan air. Orang yang sembrono menggunakan air, tanda-tanda orang itu tidak mungkin khusyuk dalam salatnya. Dan yang terakhir, nafas. Belajar dari nafas. Tidak mungkin kita khusyuk dalam salat ketika nafas kita dalam keadaan ngos-ngosan. Maka Nabi menganjurkan kepada kita, meskipun kalian sudah mendengar iqamah, berjalanlah ke masjid dengan berwibawa. Jangan lari. Karena kalau kita lari, nanti sampai di masjid masih ngos-ngosan, Allahu Akbar. Tidak bisa kita khusyuk di situ. Tenang saja Bapak Ibu sekalian. Orang yang mampu mengatur napasnya dengan baik, insya Allah sangat berpeluang untuk khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk dalam sholatnya, itulah orang yang senantiasa bermi'raj. Yang bermi'raj itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah salah satu keberkahannya akan diberikan keutamaan oleh Allah. Alladzi barakna haulahu, akan diberikan keberkahan pada dirinya, pada keluarganya, pada teman kantornya, tetangganya, dan sebagainya. Siapa yang dekat dengan itu akan kepercik keberkahan. Maka kalau kita tidak bisa mi'raj dalam salat, dekati orang yang sering mi'raj dalam salat. Insya Allah kita akan kepercik keberkahan itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.